Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Apalagi orang selalu mengatakan hidup bukan undian. Jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Istilah yang sering saya kemukakan, kalau saudara mau jadi pohon tinggi, saudara harus berani tertiup angin. Makin tinggi keinginan, makin banyak kita harus berbuat. Makin tinggi pohonnya, makin keras anginnya. Kalau takut angin, tentu jangan jadi pohon tinggi. Silahkan jadi rumput. Tidak ditiup angin memang, cuma diinjak-injak. Tidak ada satu perbuatan tanpa resiko. Saudara hadirin yang saya hormati, demikianlah rahasia keberhasilan Nabi yang pertama. Beliau sejak kecil sudah ditempa oleh penderitaan yang bertali-tali. Ternyata penderitaan, kemiskinan bukan merupakan halangan bagi tumbuhnya satu cita-cita yang mulia. Sehingga di dalam menegakkan dakwah yang penuh dengan onak dan duri, fitnahan, cemoohan, caci maki dan segala macam bentuk cobaan dan ujian, beliau mampu menghadapinya dengan tabah. Saudara hadirin yang saya hormati, beliau berhasil di dalam menegakkan dakwahnya dengan akhlak, tidak dengan kekuatan, tidak dengan bujukan harta benda. Dakwahnya dengan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak pernah beliau membujuk orang-orang Arab dengan hartanya, tidak pernah dengan menakut-nakuti orang. Awas ya, nggak masuk Islam gua pecat lo jadi orang Arab, pun juga tidak. Yo, siapa yang masuk Islam kaos oblong 2? Tidak. Dakwahnya menggunakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, itu sebabnya ayat Quran menyatakan wa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Ucapan yang baik dan pemberian maaf lebih disenangi Allah daripada sedekah tapi menyakitkan hati orang yang menerima. Dalam satu ayat Allah menjelaskan bahwa teknik penyajian ikut menentukan warna apa barang yang disajikan. Saudara hadirin yang saya hormati, sedekah itu pahalanya besar, tapi kalau menyakitkan hati orang yang menerima, lebih baik ngomong yang enak-enak saja dah. Pemberiannya baik, tapi lantaran tekniknya kasar, tidak menyentuh perasaan, maka orang pun akan menjadi minggir dari apa yang kita berikan. Omongan yang enak, ucapan yang baik lebih dicintai Allah daripada sedekah tapi nyakitin hati orang. Saudara hadirin yang saya hormati, saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan barangkali cuma seteguk teh pahit, sepotong singkong goreng. Tapi kalau cara saya menyajikan sopan, enak dan menurut perasaan saudara, tentu teh pahit dan singkong goreng itu akan ikut enak dimakan. Tapi walaupun yang saya hidangkan makanan yang mewah, mahal, langka, namun kalau cara penyajiannya kasar, saya kira biar lapar tentu saudara nahan-nahan juga. Kenapa? Cara saya menyajikan tidak enak dilihat. Saudara hadirin yang saya hormati, satu contoh kebijaksanaan akhlak beliau. Ini prinsip yang dipegang oleh Nabi. Beliau melaksanakan dakwah pakai akhlak, bukan pakai bujukan materi, tidak pula dengan ditunjang oleh kekuasaan. Satu hari seorang, kalau zaman sekarang barangkali biang okem ini, datang menghadap
beliau, "Ya Rasul, ada apa? Saya mau masuk Islam, boleh enggak?" "Boleh." Lalu dia mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah selesai dia berkata, "Ya Rasul, apa lagi? Saya kan sekarang sudah masuk Islam." "Iya." "Saya cinta kepada Anda ya Rasul." "Bagus itu." "Saya juga cinta kepada Islam." "Itu juga bagus." "Tapi terus terang saja Rasul, saya juga cinta kepada dosa." Saudara hadirin yang saya hormati, saya senang minum, saya suka judi, saya senang perempuan, dan terus terang saja saya belum bisa tinggal semua itu. Ini model ini. Sama Rasul cinta, sama Islam cinta, sama dosa juga cinta. Apa Rasul marah mendengar ini? Beliau malah senyum lalu berkata, "La ba'sa bi." "Nggak apa-apa dah, Mas." "Jadi sampean cinta saya?" "Iya." "Cinta Islam?" "Betul." "Sampean senang judi?" "Heeh." "Perempuan?" "Nah itu hobi saya, nggak bisa saya tinggal." "Cinta sama minum-minuman keras?" "Wah itu tiap malam saya teler." "Nggak apa-apalah. Cuma begini, mau nggak sampean janji kepada saya?" "Apa ya Rasul?" "Satu saja." "Apa itu?" "Mulai hari ini kau akan meninggalkan bohong." "Cuma satu itu saja." "Cuma satu itu saja ya Rasul?" "Iya." "Wah, saya kira apa? Kalau cuma nggak bohong sih sanggup saya." "Sanggup?" "Sanggup." "Mari, janji kau tidak akan bohong." "Baik ya Rasul." Saudara hadirin yang saya hormati, pulang di tengah jalan berpikirlah si orang ini, alangkah mudahnya permintaan Rasul. Saya sudah terang-terangan senang zina, suka judi, suka mabuk. Saya tidak diminta meninggalkan itu semua, tapi cuma diminta jangan bohong. Gampang benar Rasul ini permintaannya. Lihat kesan yang timbul. Alangkah mudahnya Islam ini. Tidak lantas menimbulkan gambaran yang sulit-sulit. Saudara hadirin yang saya hormati, masing-masing malah mencari saudara. Karena apa? Persaudaraan dalam Islam diikat dengan akidah. Artinya ini dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, jikalau akidahnya sama, dia saudara kita. Saudara hadirin yang saya hormati, banyak orang-orang yang tidak senang kalau melihat umat Islam sampai bersatu. Maka segala macam cara mereka lakukan agar kita jangan bersatu. Saya pikir sebodoh-bodohnya umat Islam, dia masih fanatik sama agamanya. Terang-terangan menghantam Islam, tidak mungkin orang berani. Kenapa? Dia masih sanggup bilang, "Mas, gue emang gak sembayang, tapi agama gue lu hina, gue bacok lu." Itu kan positif, fanatisme agama namanya. Maka orang menghantam Islam itu lalu nggak berani terang-terangan. Sumber dari surah Al-Fatah ayat 29. Caranya belajar dari Van der Plas, belajar dari Snokkorgronya. Mau menghantam Islam, masuk ke tengah-tengah umat Islam. Tanya, kalau perlu dibuatkan merek-merek Islam, yang mereknya Islam tapi tujuannya bikin kacau dalam Islam. Pakai peci, kalau perlu pakai sorban, pakai sorban. Tidak bisa assalamualaikum latihan, assalamualaikum. Hantam Islam dari dalam. Muncullah yang namanya Islam ingkar sunnah. Muncul yang namanya Islam sejati. Islam, Islam, Islam. Mereknya Islam, tujuannya bikin kacau dalam Islam. Kalau dia sudah mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan dia, tidak mau bermakmum kepada orang yang sepaham dengan dia. Saudara hadirin yang saya hormati, cara ini tidak kena, mereka putar lagu lama. Apa lagu lama itu? Lagu khilafiyah. Lagu lama itu, waktu terbuang, energi habis untuk mempermasalahkan hal yang tak pernah kunjung selesai. Ya, kita sengketa sesama kita, mempersoalkan hal-hal kecil. Sering kejadian toh di kampung-kampung. Yang satu pakai usolli, yang satu tidak, lalu pisah RT. Yang satu azan sekali Jumatan, yang satu 2 kali, lalu bangun masjid lagi. Yang satu kunut, yang satu tidak, asah golo.
persoalan yang semacam ini sampai kiamat tidak akan kunjung selesai. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu potensi yang besar ini tidak tersalurkan dengan wajar karena kita centang perenang di dalam, tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan sebagai modal dasar untuk berbuat yang lebih baik. Ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama mereka. Imam Ghazali memberikan contoh, kun kaliyadain wala takun kal uzunain. Hai umat Islam, hiduplah kamu seperti dua tangan. Telah lebih baik kita ini mencari titik-titik persamaan dan bukan memperbesar pola perbedaan. Saudara hadirin yang saya hormati, saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Coba lihat dua tangan kita, rukunnya bukan main. Kalau tangan kanan maju ke depan, kata yang kiri, oke, saya mengalah. Dia mundur ke belakang. Kiri di depan, kata kanan, sekarang giliran saya ngalah. Dia mundur ke belakang. Akhirnya kita jalan lenggang. Enak nggak dilihat orang? Coba kalau nggak ada yang mau ngalah. Tangan kanan ke depan, kata yang kiri, gue juga bisa. Dia ke depan lagi. Pan kayak robot kita jalan. Saudara hadirin yang saya hormati, itu mekanisme kerjanya. Tangan kanan kerjanya bagus-bagus toh. Salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, hitung duit tangan kanan, ambil kue tangan kanan. Kiri nggak pernah protes, tahu posisi. Memang tugas saya bidang pembersihan, ya pembersihan saja dilakoni. Artinya apa ini? Yang satu dengan yang lain saling memperkuat walaupun komposisinya berbeda. Saudara hadirin yang saya hormati, contohkan dalam perjalanan kehidupan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang paling terkenal itu 4 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat ini kalau kita lihat komposisinya, keahliannya lain-lain. Coba, ada Sayyidina Abu Bakar, ini sahabat merangkap mertua. Kalau bahasa sekarang, Abu Bakar ini disebut kiai diplomat. Kiai karena beliau orang alim, diplomat karena pandai bersiasat, ahli politik. Kemampuan berpolitiknya digunakan buat kepentingan agama. Saudara hadirin yang saya hormati, apapun yang berpolitik untuk kepentingan agama, tentu kita doakan. Tetapi siapapun yang jual agama untuk kepentingan politik, kita juga berdoa. Cuma tentu doanya lain dengan yang berpolitik buat agama tadi. Saudara hadirin yang saya hormati, saudara hadirin yang saya hormati, ada Umar bin Khattab. Ini kalau bahasa sekarang disebut imam jenderal ini. Imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Kenapa imam? Karena dia mampu memimpin jamaah di masjid. Kenapa jenderal? Karena dia sanggup memimpin tentara di medan perang. Kegagahannya, keberaniannya, keperkasaannya digunakan membantu perjuangan Rasul. Saudara hadirin yang saya hormati, ada Utsman bin Affan, santri ekonom. Kenapa santri? Karena dia orang kaya. Kenapa ekonom? Karena dia pengusaha bergerak di bidang bisnis. Keuntungan usahanya untuk membantu perjuangan Rasul. Saudara hadirin yang saya hormati, ada Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Masih muda tapi rela mengorbankan nyawa demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Alangkah nikmatnya umat Islam ini kalau punya kiai diplomat, imam jenderal, santri ekonom, pemuda intelek, yang masing-masing bekerja sama menunjang untuk kepentingan agama. Ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara sesama mereka. Saudara hadirin yang saya hormati, mobil, kenal mobil nggak? Mobil itu baru bisa jalan dengan baik kalau seluruh onderdilnya kompak. Kalau yang satu sudah merasa dirinya lebih penting dari yang lain, alamat mobil udah deket mogok. Saudara hadirin yang saya hormati, misalnya yang jadi bensin nyombong, kalau nggak lantaran saya nggak bakalan jalan nih mobil. Bannya denger, sombong.
Kata ban, sombong kamu bensin. Apa kamu kira kamu saja yang penting? Saya tersinggung, kata ban, lalu kempes. Kira-kira kalau ban kempes jalan nggak mobil? Begitulah umat ini. Kayak satu bangunan, ada yang jadi jendela, pintu, tiang, genteng dan sebagainya. Tetapi satu sama lain hendaknya saling memperkuat. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak kita ini pernah diramalkan oleh Nabi, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Satu saat akan datang di tengah-tengah kamu di mana keadaanmu waktu itu seperti makanan di meja makan. Saudara hadirin yang saya hormati, coba bayangkan, menurut Rasul satu saat kondisi umat Islam akan seperti makanan di atas meja. Yang barat mau makan, yang timur mau santap, yang selatan mau ganyang, yang utara mau injak-injak. Saudara hadirin yang saya hormati, heran sahabat, ya Rasulullah, kok kita bisa dikepung begitu rupa? Iya. Apa pada waktu itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Tidak, kata Rasul. Bal antum yauma idzin katsir. Jumlahmu pada waktu itu banyak, besar, kamu mayoritas. Saudara hadirin yang saya hormati, mas sayang, kata Nabi, walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Tetapi keadaanmu waktu itu seperti busa di lautan. Banyak tapi centang perenang. Banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan. Dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Saudara hadirin yang saya hormati, prioritas tapi nasibnya ironi. Lantaran apa ini? Kita tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan. Prinsip ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara sesama mereka. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.